Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'i'il Islam litafriqi bainal butlani was-sihhati wal halali wal haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamaril ayyam, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Qorib dan ditambah keterangan dari kitab Hasyiah Al-Bajuri. Cuman untuk meringkas waktu, kita tidak membaca teks Arabnya, langsung dibuat tanya jawab. Baik, melanjutkan pertanyaan yang ketujuh. Apa jenis binatang kurban yang paling utama? Dan apakah berkurban dengan satu kambing lebih utama daripada potongan sapi 7 orang? Oh, ini sudah kemarin ya. Pertanyaan berikutnya, apa saja cacat yang menyebabkan hewan tidak sah dijadikan kurban? Nah, ini penting. Jadi ada beberapa cacat itu membuat hewan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Yang pertama, hewan yang buta satu matanya, ya, itu disebut al-awra, meskipun bulatan matanya masih utuh. Bila kedua matanya buta, namanya al-amya, itu malah lebih tidak sah lagi, ya. Karena apa? Hewan yang cacat seperti ini itu mengurangi kualitas makan. Maka buta mata, ya, baik yang al-awra, buta sebelah, atau al-amya, buta kedua matanya, itu tidak sah untuk dijadikan kurban. Kemudian hewan yang pincang, yang nampak jelas pincangnya, ya. Nah, dalam kitab ini disebut al-arja, al-bayyinu aruduha, pincang dan jelas pincangnya. Meskipun pincangnya ini terjadinya ketika mau disembelih, ya. Jadi ketika merobohkan ini ada keteledoran dari yang berkurban, atau kalau diwakilkan ke panitia, panitianya teledor, ya. Kemudian terjadi sesuatu yang membuat hewan ini pincang, maka ini tidak sah, ya. Tidak sah untuk dibuat kurban. Maka kalau itu diwakilkan, ini kalau orang yang punya sapi atau kambing meminta ganti, itu panitia wajib mengganti. Atau ketika menurunkan sapi dari pickup, ya, misalnya pickup, karena kurang hati-hati yang menurunkan sehingga menjadi pincang kakinya, maka hewan kurban yang pincang ini sudah tidak sah, tidak boleh dibuat untuk kurban, ya. Makanya kalau menurunkan sapi itu bilang sama sapinya, pelan-pelan ya sapi turunnya, gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian hewan yang nampak jelas sakitnya, ya, al-maridatu al-bayyinu maraduha. Cacat yang keempat, yaitu hewan yang hilang bagian otaknya, itu al-ajfa, disebabkan karena binatangnya terlalu kurus sehingga otaknya ini hilang.
ini tidak sah untuk dibuat kurban. Jadi pokoknya segala macam cacat yang mengurangi daging, baik secara langsung atau tidak langsung, menyebabkan hewan kurbannya tidak sah. Ya. Jadi walaupun yang disebutkan hanya 4, ya, hanya 4 tadi, tetapi itu bukan menjadi penentu. Sebenarnya semua cacat yang menyebabkan berkurangnya daging atau kualitas daging, baik secara langsung, ya, halan, atau tidak langsung, ma'alan, ini semuanya menyebabkan hewan kurban ini tidak sah. Maka kalau cari hewan kurban itu dipilih yang bagus, ya, yang gemuk, yang sehat. Maka di sini ada beberapa tambahan, ya, cacat-cacat beserta hukum sahnya dalam berkurban. Itu ada cacat misalnya terpotong 2 pelirnya, ya, al-haso, ya, pelirnya itu atau dakarnya, ya, itu terpotong, itu masih sah, ya. Karena apa? Karena pelir itu tidak dimakan oleh orang. Kalau saya makan, misalnya, ya, kalau saya dimakan Pak Bintoro pelir itu, ya kan orang berangkal, ya. Tapi itu biasanya tidak dimakan. Maka hewan yang terpotong kemaluannya, dakarnya atau pelirnya, itu tetap sah untuk dibuat kurban. Kemudian terpotong tanduknya, ya. Bila memang tidak berpengaruh terhadap daging, tanduknya terpotong, itu tidak masalah. Kenapa? Tanduk juga tidak dimakan, nggih. Kamu mau, Zal, makan tanduk? Tidak mau. Maka kalau terpotong tanduknya itu tetap sah. Kemudian tidak memiliki tanduk, ya, istilahnya di dalam kitab ini al-jalha, ya. Al-jalha itu hewan yang tidak memiliki tanduk, tidak bertanduk, itu sah, ya, untuk dibuat kurban. Kemudian terpotong telinga, ya. Telinganya yang terpotong, baik terpotong seluruhnya maupun terpotong sebagiannya, itu menjadikan hewan kurban tidak sah, ya, telinganya. Kenapa? Telinga itu dimakan, ya. Nggih. Kopengnya kayak DR mantan. Ya, dimakan, dicuci yang bersih itu dimakan. Kemudian kalau memang mulai dari kecil, ya, mulai lahir hewan tersebut, sapi atau kambing tersebut memang tidak punya telinga, malah ya juga tidak sah, ya, tidak sah, ya, walaupun itu memang mulai sejak lahir tidak punya telinga. Kemudian terpotong seluruh atau sebagian ekornya, ya. Buntutnya terpotong, itu menjadikan hewan kurban tersebut tidak sah. Karena apa? Mengurangi daging hewan secara halan, secara langsung. Karena ekor itu, ya, itu nikmat, ya, kalau dimasak. Maka ada namanya subuntut, ya. Gini obatan, ibu-ibu suka makan ekor. Maka kalau ada hewan sapi atau kambing terpotong ekornya, itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian kapan waktu penyembelihan binatang kurban? Mulai saat terbitnya matahari pada hari raya kurban dan berlalunya kadar waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah. Yang lebih afdal lagi ketika matahari sudah naik 1 tombak, ya. Kemudian berakhir ketika terbenamnya matahari di hari tasyrik. Karena dalam kalender Hijriah, pergantian hari itu, pergantian tanggal mulai maghrib. Maka akhir dari penyembelihan kurban adalah tanggal 13 waktu maghrib. Kemudian apa saja yang disunatkan dalam penyembelihan hewan kurban? Nah, ini penting. Kesunahan-kesunahan ini menambah pahala daripada kurban tersebut. Yang pertama membaca basmalah, ya, membaca bismillah. Jadi itu sunnah. Maka karena sunnah tidak wajib, umpama ada orang menyembelih tanpa membaca bismillah, hukumnya adalah hukumnya tetap
sah. Kemudian membaca sholawat, ya, membaca sholawat ketika mau menyembelih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian menghadapkan kurban ke arah kiblat. Ya, jadi hewan kurbannya itu ke arah kiblat. Kepalanya di selatan, kakinya di utara. Itu kalau di Indonesia, ya. Menghadap ke kiblat itu artinya menghadap ke barat. Yaitu lehernya dihadapkan ke kiblat. Yang keempat, membaca takbir 3 kali, ya. Baik sebelum membaca bismillah maupun setelah membaca bismillah. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian berdoa, ya. Doanya Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya, jadi Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, ini dari Engkau yang menciptakan hewan kurban ini, Engkau, dan untuk Engkau kurban ini karena mengharap pahala panjenengan. Fataqabbal, maka terimalah. Itu doanya kurban. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian sunnah-sunnah lainnya, mengasah pisau tidak di hadapan hewan sembelian, ya. Jadi jangan mengasah hewan di depan hewan yang mau disembelih. Itu makruh. Karena apa? Hewan yang mau disembelih itu melihat pisau yang diasah itu sudah takut, ya. Bahkan Rasulullah berpesan kalau bisa, kalau menyembelih hewan lebih dari 1, jangan disembelih di depan hewan yang belum disembelih. Kata Rasulullah, atumituhu maitataini. Kamu mau membunuh hewan 2 kali. Artinya apa? Ketika binatang melihat temannya disembelih, itu sudah merasa sakit, takut, ya. Makanya kalau mau nyembelih kurban, pisaunya jangan diginikan, lihat nih, ini kamu nanti akan disembelih. Ya, walaupun hewan itu punya rasa takut. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian membaringkan kambing pada sisi tubuhnya dengan mengangkat 3 kakinya, kecuali kaki kanan, ya, kaki kanan bagian belakang. Hanya saja kalau kaki unta yang tidak diikat adalah kaki kiri bagian depan. Yaitu ini kesunahan di dalam berkurban. Insya Allah masih ada yang belum kita bahas. Masalah-masalah yang berkaitan dengan kurban, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.